Halo teman-teman, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar kita semua? Rasanya sudah lama kita tidak berjumpa ya. Nah teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Supaya setiap kami, anak-anak Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan Tuhan, dan juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, supaya hati kami fokus dan terarah hanya kepada Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, supaya pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan ada dalam hadiratmu, menyembah. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman semua. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita untuk kita baca bersama-sama firman Tuhan, ya. Kita buka kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Jikalau teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan berkata pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang bertema tentang kisah anak yang hilang. Tuhan, kami mau belajar bersama-sama tentang kisah ini. Karena kami tahu dari kisah anak yang hilang ini, perumpamaan ini, kami belajar bahwa ada pribadi, yaitu Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami tanpa batas. Tuhan, kiranya Engkau yang melalui Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, supaya kami paham betul dan kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak remaja, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, umumnya kita sebagai orang yang telah jatuh ke dalam dosa, hati kita cenderung menjauhi Allah, ya. Hati kita, naluri kita yang telah jatuh ke dalam dosa, acap kali atau sering kali tidak mau dekat dan mau menjauhi Allah. Teman-teman, ketika kita sedang melarikan diri dari Tuhan atau menjauhi Tuhan yang adalah pencipta kita, yang adalah home-nya kita, sesungguhnya kita sedang berjalan ke arah dunia dan dibawa untuk semakin mirip dengan dunia ini. Teman-teman, ketika kita jauh dari Allah, otomatis kita akan semakin serupa dengan dunia ini. Karakternya, pemikirannya, cara hidupnya, cara bicaranya, semua akan sama persis dengan dunia ini. Nah, teman-teman, maksudnya apa? Apa maksud dari sama persis dan serupa dengan dunia ini? Teman-teman, dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia bisa hidup tanpa Tuhan, tidak membutuhkan yang namanya Tuhan. Kita bisa hidup sendiri, independen, tanpa membutuhkan orang lain juga. Teman-teman, dunia ini juga mengajarkan kita untuk hidup sebebas-bebasnya, tanpa ada peraturan, tanpa ada yang melanggar begitu ya, tanpa ada yang memberikan teguran ataupun nasihat. Dunia mengajarkan itu kepada kita, untuk hidup semaunya kita, sesuka hatinya kita, sebebas-bebasnya. Dan itu pasti bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang melukai hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Itu maksud dari serupa dengan dunia ini. Teman-teman sekalian, ketika kita yang adalah creation, ciptaan, jauh dan unconnected dari kreator kita, pencipta kita atau home-nya kita, rumahnya kita, maka lambat laun namun pasti kita akan kehilangan identitas kita. Teman-teman, sama seperti seekor ikan. Di dalam keterikatannya dengan air, dia bisa bebas. Dia berenang ke sana kemari pun bebas, sesuka hati ikan itu. Tapi teman-teman, kalau dunia ini mengajarkan sebebas-bebasnya tanpa ada peraturan, maka dunia akan mengajarkan, ya udah keluar aja dari air, ngapain di dalam air, kan harus bebas, sebebas-bebasnya begitu. Nah, teman-teman, jika ikan itu keluar dari air, dari habitatnya, sesungguhnya itu bukanlah kebebasan.
Itu namanya tidak berakal budi dan tidak berhikmat. Kenapa? Karena ketika ikan itu keluar dari air, maka dia akan mati dan binasa. Teman-teman sekalian, itulah maksud daripada kalau seandainya kita berpisah dari Allah atau tidak lagi connected dengan Allah, jauh dari Allah, maka kita akan lupa status kita. Kita lupa kalau seandainya kita adalah anak Allah. Kita lupa kalau seandainya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, status kita sebagai anak Allah kian lama kian kabur. Ya, kalau seandainya kita jauh dari Kreator kita atau Tuhan kita, ya, kita tidak lagi dekat sama Tuhan kita, maka status kita sebagai anak Allah kian lama kian kabur, ya, makin dilupakan oleh kita. Kita lupa dengan status kita bahwa kita adalah anak Allah. Teman-teman sekalian, ketika kita semakin jauh dari Allah yang adalah home-nya kita akan semakin terpuruk, ya, akan semakin jatuh ke dalam dosa, dan saat itulah kita akan gagal dan kalah dengan dosa. Sudah hilang identitas, jauh dari Tuhan, dan kita akan gagal dan kalah akan dosa. Itu dampak besar kalau seandainya kita keluar atau jauh dari Tuhan kita. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan untuk setiap kita. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa yang tidak pernah gagal? Siapa yang di antara kita tidak pernah mengecewakan orang lain? Bukankah setiap kita pasti pernah gagal, bukan? Teman-teman, kalau kita perhatikan salah satu kisah di dalam Alkitab, ada sebuah perumpamaan atau kisah dari Tuhan Yesus yang menceritakan seorang anak bungsu yang gagal, yang mengecewakan bapaknya, yang pergi jauh meninggalkan rumahnya. Kisah itu adalah kisah anak yang hilang, yaitu firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Teman-teman, kisah anak yang hilang ini sesungguhnya sedang menceritakan atau menggambarkan diri kita, yaitu ketika kita sedang melarikan diri dan menjauhkan diri dari Tuhan. Teman-teman, kisah ini sedang memperlihatkan seorang anak bungsu yang ingin kebebasan sebebas-bebasnya. Bebas menggunakan uangnya, bebas menggunakan haknya, bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Akhirnya dia memutuskan keluar dari rumahnya, ya. Dia memutuskan keluar dari rumahnya, mau hidup sendiri sebelum waktunya, dengan belum berpengalaman, belum dewasa, belum matang, belum bisa mengatasi masalah sendiri, dan ia pergi meninggalkan dan menjauhi rumahnya itu. Itulah keputusan yang diambil oleh anak tersebut, keputusan yang belum matang atau masih belum stabil. Teman-teman, umumnya seorang anak suka yang namanya kebebasan, ya. Umumnya anak yang namanya anak suka yang namanya kebebasan. Tidak ada peraturan, tidak ada yang mengekang, tidak ada yang marah-marah, omelin, dan sebagainya. Teman-teman, ciri khas seorang anak juga ditandai dari sikapnya, ya, sikapnya yang menginginkan segala sesuatu dengan instan dan cepat. Tidak sabaran, tidak mau orangnya itu menunggu dengan waktu yang cukup lama. Teman-teman, jika kita perhatikan ya, beberapa kali kalau kita perhatikan anak di supermarket gitu ya, atau di mall begitu ya, atau di toko mainan, kalau si anak itu melihat sebuah mainan yang dia suka dan orang tuanya tidak mengizinkan anaknya untuk membeli, maka si anak ya, umumnya beberapa anak akan merengek-rengek, nangis sambil marah-marah dan sebagainya. Namun ketika si anak ingin bebas, teman-teman, ya, kita kembali kepada kisah yang tadi kita baca di dalam Injil Lukas. Tetapi ketika si anak yang hilang itu, ketika ia ingin bebas dan tidak ada yang mendampinginya, tidak ada yang menegur dia, tidak ada yang kasih masukan atau yang memberikan peraturan, tidak ada orang yang memberikan nasihat lagi kepadanya, akhirnya apa? Akhirnya anak yang bungsu itu dia kebablasan. Dia menghabiskan seluruh harta yang ia miliki dengan hidup sembarangan, tak terkendali, dan berfoya-foya. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman, di ayat yang 14, kalau kita baca bersama-sama, berbunyi demikian. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Teman-teman, ayat ini sedang memperlihatkan bahwa anak itu falling, gagal, jatuh, dan berada di titik terendah di dalam kehidupannya. Teman-teman, meskipun si anak bungsu itu telah gagal, ya, dia sudah kurang ajar, dia sudah jahat kepada orang tuanya,
ya, dia sudah meninggalkan rumahnya, berbuat yang tidak benar dan tidak baik. Ia melakukan sesuatu yang jahat, tidak patut dan kurang ajar kepada ayahnya dengan cara meminta warisan kepada ayahnya sebelum waktunya. Teman-teman, kalau kita perhatikan di budaya timur ya, di Asia khususnya, kalau seandainya seorang anak meminta harta warisan kepada orang tuanya, teman-teman, secara tidak langsung anaknya itu menginginkan kematian orang tuanya, ya. Jadi umumnya kalau orang tua ya soal harta warisan, orang tua yang memberikan kepada anaknya, bukan anaknya yang meminta kepada orang tua soal harta warisan ini. Teman-teman, kalau seandainya ada seorang anak minta harta warisan kepada orang tuanya untuk menjadi hak miliknya, tanpa dia sadari bahwa anak itu menginginkan orang tuanya cepat mati, begitu ya, menginginkan kematian orang itu. Teman-teman, meskipun dia begitu jahat, begitu ya, tapi di rumah atau di tempat tinggal si anak itu ada ayah yang menanti dia pulang, ya. Teman-teman, jika seorang anak meminta kepada orang tuanya itu sikap yang tidak baik. Kita tidak boleh melakukan hal yang begitu kepada orang tua kita. Teman-teman, meskipun si anak sudah keterlaluan, ayahnya tetap menanti kepulangan si anak bungsu itu, si anak yang hilang itu. Ayahnya tetap menanti kepulangan si anak itu meskipun dia telah jahat kepada ayahnya. Ayahnya begitu merindukan anak yang telah dibesarkan oleh kasih sayang, ya, dia merindukan anak yang telah dibesarkan oleh dirinya sendiri. Sampai suatu hari, teman-teman, ya, mungkin di sore hari atau mungkin sudah senja, ayahnya ini sedang tunggu anaknya, begitu ya, sedang di luar rumah melihat apakah anaknya ada pulang atau tidak, begitu. Nah, teman-teman, dikatakan di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-20, ya, ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Teman-teman, biasanya orang tua itu kenal siapa kita, tahu karakter kita tuh bagaimana, marahnya kita gimana, kalau kita bercanda itu bagaimana, kalau kita sedang ngambek itu bagaimana, begitu ya. Dan dia juga tahu gerak-gerik kita, begitu ya. Nah, sama halnya dengan kisah yang disampaikan oleh Injil Lukas ini. Ayahnya ketika melihat anaknya, anak yang hilang itu dari kejauhan, dia melihat gerak-geriknya, cara berjalannya, begitu ya. Betul kalau itu anaknya. Teman-teman, ketika ayahnya melihat anaknya yang hilang itu, ya, dia sudah yakin kalau itu anakku, dia langsung berlari, ya, berlari dan mendapatkan si anak itu. Teman-teman, ada kemungkinan ya, kalau orang kaya, ya, orang-orang di Israel itu biasanya mereka suka pakai jubah kehormatan mereka, ya. Nah, mungkin ketika ayahnya melihat si anak itu, dia rindu, dia kangen, dia sayang sekali sama anaknya itu, dia berlari sampai mengangkat jubah kehormatannya dia. Teman-teman, ketika si ayahnya sudah dekat dengan anak itu, dia memeluk anak itu dengan erat dan dia tidak peduli dengan pakaian si anak yang sudah kotor. Si ayahnya ini tidak peduli dengan bau busuk dari pakaiannya itu, bau busuk dari ampas babi. Ya, tadi firman Tuhan mencatat bahwa si anaknya itu mau makan ampas babi. Jadi dia jaga babi, otomatis pakaiannya, badannya, ya, seluruh tubuhnya itu bau babi, teman-teman. Tapi ayahnya itu tidak mempedulikan bau busuk itu. Dia tidak mempedulikan kalau betapa melaratnya anak itu. Tapi ia peluk dengan kasih sayang, dia peluk dengan ketulusan, ayahnya itu menerima kembali si anak yang hilang itu. Teman-teman, ada kalanya kita seperti anak yang hilang itu. Sadar atau tidak sadar, naluri kita atau kecenderungan hati kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, itu suka sekali namanya menjauhi Allah, ya. Hati kita yang telah jatuh ke dalam dosa cenderung sekali menjauhi Allah, melukai hati Allah, melakukan apa yang kita suka dan itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan suka. Otomatis itu mendukakan hati Tuhan. Teman-teman, kita orang yang telah jatuh ke dalam dosa tidak suka juga dengan peraturan, tidak suka ada batasan, tidak suka ada larangan ini, itu dan sebagainya. Teman-teman, kalau kita perhatikan, ya, manusia itu suka sekali hidup sendiri, tidak mau mengandalkan Tuhan.
Salah satu dosa dari 7 deadly sin, ya, atau 7 dosa mematikan, salah satunya ialah dosa pride, kesombongan atau keangkuhan. Teman-teman, manusia itu seringkali merasa dirinya hebat, bisa hidup sendiri, bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sendirinya, mengandalkan kekuatan pribadinya, sehingga yang terjadi teman-teman adalah manusia itu sebenarnya tidak mampu melakukan sendiri. Dia butuh penolong lain, dia butuh teman-teman, dia butuh orang tua, dia butuh sahabatnya, dia juga butuh Tuhan. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya ialah kita acap kali atau sering kali kita gagal karena merasa diri hebat, hidup sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak mau berserah kepada Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan. Akibatnya adalah kita jatuh, kita gagal, kita hilang harapan, kita kecewa dengan diri sendiri, dan kita menghakimi atau menuduh diri sendiri. Bahkan kita bisa masuk ke dalam titik terendah kehidupan kita. Mungkin teman-teman, kita yang pernah jatuh ke dalam dosa, kita pernah gagal, kita tidak pernah selesai dan melakukan sesuatu, mungkin kita akan kecewa sama diri kita sendiri. Dan mungkin kita merasa Tuhan itu makin jauh sama kita. Tuhan itu tidak lagi sayang sama kita, benci dan marah sama kita. Tuhan tidak lagi peduli sama kita. Teman-teman, pemikiran seperti itu salah besar dan itu tidak tepat. Pemikiran yang begitu salah besar. Teman-teman, bagaimanapun juga, seberapa jatuhnya kita, ya, seberapa lamanya kita jauh daripada Tuhan, seberapa lamanya kita jatuh di dalam dosa, status kita adalah anak Allah. Orang yang telah ditebus oleh Allah melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Teman-teman, kita yang adalah seorang anak, seberapapun bandel kita, seberapapun jahatnya kita dan mengecewakan orang tua kita, yang namanya orang tua pasti mengampuni kita, ya. Yang namanya orang tua pasti masih peduli sama kita, masih sayang sama kita, masih mau menerima kita kembali. Teman-teman, penyakit apapun yang kita alami, ya, seberapa jahatnya kita kepada orang tua kita, apapun masalah dan kesusahan yang kita hadapi, yang namanya orang tua pasti hatinya tidak tega melihat anak yang dia sayang jatuh sendiri, gagal, frustasi, dan gak dipedulikan oleh orang lain. Gak ada. Setiap orang tua pasti punya hati yang peduli sama anaknya. Meskipun dia udah kecewa, udah bandel, udah kurang ajar sama orang tuanya masih sayang sama anaknya. Itulah hati orang tua. Hatinya orang tua pasti begitu, teman-teman. Sama halnya dengan kita, dengan Allah. Status kita sebagai anak Allah, dan Allah itu sebagai Bapa kita yang ada di surga. Teman-teman, seberapapun banyak dosa yang telah kita perbuat, seberapa dalam pun kita telah jatuh dan gagal, seberapa beratnya dan lamanya kita sudah meninggalkan, menjauhi Allah, mendukakan hati Tuhan, Allah itu tetap mengampuni kita. Tangannya tetap terbuka untuk menerima kita kembali. Dia tetap menantikan kepulangan kita. Maksudnya adalah Tuhan itu menantikan pertobatan kita. Teman-teman, semuanya itu Allah lakukan bagi setiap kita. Itu karena sebuah alasan. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, ya. Kasih-Nya yang begitu ajaib bagi setiap kita, bagi engkau dan saya. Teman-teman, akhirnya teman-teman, kematian Kristus itu memampukan kita untuk kembali kepada Bapa. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu menyadarkan kita kembali bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah anak yang sudah ditebus dan menjadi miliknya Allah. Teman-teman, karena itu kematian Kristus di atas kayu salib itu sangatlah penting. Kenapa? Karena kematian Kristus membawa kita kembali kepada Bapa, kembali kepada Sang Penciptanya kita. Kematian Kristus itu menciptakan bahwa kita itu harus kembali kepada Tuhan. Teman-teman, kematian Kristus di atas kayu salib itu yang membawa kita kembali pulang kepada Bapa kita. Kita bisa ke gereja, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa kembali kepada Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amalnya kita, bukan karena usahanya kita, tapi semata-mata karena kematian Kristus yang adalah anugerah terbesar yang telah kita terima. Itulah yang mengembalikan kita kembali pulang ke rumah Bapa kita, atau kita kembali bisa dekat kepada Tuhan. Teman-teman, di satu sisi kalau kita merenungkan, hati ayah mana sih yang tega merelakan anak satu-satunya mati?
Ayah normal mana yang tidak hancur hatinya melihat anak kesayangannya disiksa dan dibunuh di atas kayu salib? Pasti tidak ada, pasti tidak ada kan teman-teman? Pasti tidak ada. Begitu juga dengan Allah Bapa kita yang ada di surga. Hati Bapa kita yang di surga itu begitu besar dan begitu hancur hatinya saat melihat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, anak satu-satunya, mati di atas kayu salib. Tapi di sisi yang lain teman-teman, Allah itu merindukan, menantikan kita, anak kesayangan Allah, begitu ya, umat pilihan Allah, bisa kembali kepada Tuhan, supaya kita itu dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan itu rindu kita kembali kepada Tuhan. Tuhan rindu kita bertobat, kita dekat lagi sama Tuhan. Teman-teman, dan kita tahu teman-teman, Bapa itu merelakan anaknya tunggal, ya, itu menjadi sang pendamai yang agung, yang sempurna, supaya antara hubungan kita yang telah rusak dengan Bapa itu dipulihkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Teman-teman, Tuhan Yesus itu berkorban di atas kayu salib untuk merealisasikan perjumpaan yang agung itu. Saudara, harga yang dibayar oleh Kristus itu sangatlah mahal. Teman-teman, kalau kita perhatikan kembali, salib merupakan simbol dan tanda bahwa Kristus menerima kita yang tidak sempurna ini apa adanya. Ya, salib juga memperlihatkan puncak dari kasih dan keadilan Allah. Dan itu, ya teman-teman, kasih dan keadilan Allah itu berjalan beriringan. Ya, salib memperlihatkan puncak dari kasih dan keadilan Allah. Dan ini selalu berjalan bersamaan, beriringan. Teman-teman, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita mau kembali kepada Tuhan setelah melihat kematian Kristus di atas kayu salib? Teman-teman, bukankah Allah itu menerima kita apa adanya? Dia mengasihi kita. Dia sangat menerima kita dengan tulus hatinya. Kasihnya itu tidak terbatas, unlimited. Meskipun kita sudah gagal, sudah jauh dari Tuhan, Dia tetap mengasihimu. Teman-teman, apakah kita mau meresponi panggilan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat di hadapan Tuhan? Teman-teman, kita adalah masterpiece-nya Allah. Kita adalah mahakaryanya Allah oleh karena darah Kristus di atas kayu salib. Teman-teman, bagaimana respon kita terhadap perjumpaan dan pengorbanan yang telah Yesus bayarkan di atas kayu salib? Apakah kita hanya berdiam saja, bodoh amat, acuh tak acuh, atau kita mau kembali kepada Tuhan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ada kalanya kami seperti anak yang hilang, yang suka kebebasan, yang suka hidup sendiri, merasa diri hebat, tidak mau mengandalkan Tuhan, merasa diri mampu hidup tanpa Tuhan. Namun kami hanya manusia yang terbatas, Tuhan. Kami punya limit, kami punya batas. Dan ketika kami jauh dari Tuhan, seringkali kami jatuh dan gagal. Kami frustasi, kami depresi ataupun stres. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, bahwa sesungguhnya di rumah ada Tuhan yang selalu menanti kepulangan kami. Ada Tuhan yang selalu menunggu kepulangan kami, menanti kami bertobat dan kembali dekat kepada Tuhan, punya hubungan intim kepada Tuhan, punya hati yang suka cerita dan pengen dekat dengan Allah. Kiranya Engkau membantu setiap kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kita bisa mengumpulkan persembahan kita melalui QRIS gereja ataupun ke rekening gereja. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita angkat lagu pujian Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya,
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jangan memandang dari nilai uang yang kami berikan, tapi pandanglah isi hati kami yang tulus mencintai Tuhan, yang tulus memberikan uang persembahan itu kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.